Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Awaliyah akan membahas mengenai perkembangan bahasa peserta didik sekolah dasar. Perkembangan bahasa merupakan proses meningkatnya kemampuan penguasaan alat komunikasi, baik secara lisan, tulisan, maupun menggunakan simbol-simbol ataupun tanda-tanda isyarat sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, teori-teori mengenai perkembangan bahasa. Yang pertama ada teori nativisme yang dipelopori oleh Noam Chomsky, berpendapat bahwa kemampuan bahasa bersifat bawaan atau alami pada manusia. Artinya, anak-anak dilahirkan dengan predisposisi biologis untuk mempelajari bahasa, dan mereka memiliki struktur bahasa bawaan yang disebut alat pemerolehan bahasa atau language acquisition device yang memfasilitasi proses ini. Teori kedua yaitu teori behaviorisme yang dipelopori oleh B.F. Skinner, menekankan peran lingkungan dalam perkembangan bahasa. Menurut teori ini, anak-anak belajar bahasa melalui proses imitasi dan penguatan dari lingkungan sekitarnya. Teori yang ketiga, teori kognitivisme, dipelopori oleh Jean Piaget, menekankan hubungan antara perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Piaget berpendapat bahwa perkembangan bahasa anak-anak terkait erat dengan perkembangan kognitif mereka, seperti kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami konsep. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada peserta didik. Yang pertama, proses menjadi matang, maksudnya anak tersebut dapat menjadi matang, organ-organ suara atau bicaranya itu sudah berfungsi untuk berkata-kata. Yang kedua, dipengaruhi juga oleh proses belajar anak. Anak yang telah matang untuk berbicara, kemudian mempelajari bahasa orang lain dengan cara menirukan ucapan atau kata-kata yang didengarkannya. Adapun yang ketiga yaitu faktor lain seperti kesehatan, intelijensi, status sosial ekonomi keluarga, jenis kelamin, hubungan keluarga, komunikasi dorongan, dan lingkungan. Itu adalah hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa pada peserta didik SD. Selanjutnya, tahapan perkembangan bahasa peserta didik sekolah dasar. Yang pertama pada periode pralinguistik. Periode ini merupakan masa anak sebelum mengenal bahasa atau sudah mampu berbahasa. Yang kedua ada periode linguistik. Periode ini merupakan tahap perkembangan bahasa yang ditandai oleh munculnya kata-kata dan komunikasi simbolik. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Yang pertama, usia 6 tahun. Dia sudah menguasai 10.000 sampai 14.000 kata, banyak bicara, dan juga meniru kata populer. Yang kedua, usia 7 tahun, sudah bisa menulis dan menceritakan dongeng, sudah juga bisa memahami deskripsi. Usia 8 tahun, sudah bisa menulis surat, lalu mereka juga tertarik akan bahasa rahasia. Yang keempat, usia 9 sampai 10 tahun. Anak usia ini sudah suka berbicara, memahami emosi dan makna ganda. Lalu yang terakhir, usia 11 sampai 12 tahun atau kelas 5 sampai kelas 6 SD. Mereka sudah bisa berargumentasi, paham ironi dan gaya bahasa. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan bahasa anak sekolah dasar. Yang pertama, membaca bersama. Contohnya, di dalam kelas disediakan pojok literasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan gaya bahasa pada peserta didik. Yang kedua yaitu permainan kata. Contohnya, bermain kata berantai, tebak kata, dan sinonim antonim di dalam kelas. Yang ketiga, pembelajaran berbasis cerita.
Contohnya itu seperti guru membacakan dongeng pada peserta didik ataupun cerita bergambar. Ini sangat melatih anak untuk berbicara dan melatih fokus pada anak. Sekian penyampaian materi perkembangan bahasa pada peserta didik dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.